Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Muhammad Haris Wazi, Teknologi Pendidikan kelas A dengan NIM 23101 3011 0010. Saya sendiri Ahmad Syarif dari Teknologi Pendidikan kelas A dengan NIM 231013021014. Saya Nur Azmi Salsabila dari Teknologi Pendidikan kelas B dengan NIM 2310 1302 0024. Saya Rizka Zahra, Teknologi Pendidikan kelas B dengan NIM 23101302 2007. Saya Nur Ainsan Nabila, Teknologi Pendidikan kelas B dengan NIM 2310 1302 2011. Saya Fatimah dari kelas Teknologi Pendidikan A dengan NIM 2310 130 12 0008. Jadi, video ini dibuat untuk menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar pengembangan kurikulum yang diukur oleh Bapak Mastur. Jadi dalam video ini kami ingin menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Sebelum masuk ke materi tentang evaluasi kurikulum, adapun latar belakang yang kami buat adalah kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan yang berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Melalui kurikulum diharapkan para siswa dapat mengembangkan kompetensi dan karakter yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Evaluasi kurikulum adalah proses yang esensial untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa, relevan dengan perkembangan zaman, serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia seperti penerapan kurikulum 2013 atau K13 dan revisinya menunjukkan bahwa evaluasi kurikulum menjadi topik yang sangat relevan. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamikanya terjadi di masyarakat. Namun implementasi perubahan kurikulum seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya kesiapan tenaga pendidik hingga ketidakcocokan antara materi kurikulum dengan kebutuhan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian tentang evaluasi kurikulum menjadi sangat penting. Melalui evaluasi yang komprehensif, diharapkan kurikulum dapat terus disempurnakan sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Adapun rumusan masalah pada presentasi kami ialah yang pertama memahami pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua memahami tujuan evaluasi kurikulum, yang ketiga mengkaji secara mendalam masing-masing model kurikulum, dan yang terakhir memahami model yang disarankan. Pada bagian pertama, saya ingin menjelaskan apa sih itu pengertian dari evaluasi kurikulum. Jadi, evaluasi kurikulum tersendiri adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi terkait dengan program kurikulum dengan tujuan untuk membuat keputusan yang informasinya dapat dipercaya. Evaluasi ini juga dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana tujuan pendidikan yang telah tercapai, efektivitas strategi pengajaran, relevansi isi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Dengan kata lain, evaluasi kurikulum membantu dalam mengevaluasi efektivitas, relevansi, dan kecukupan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan. Selanjutnya, tujuan evaluasi dari kurikulum. Jadi tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengukur dan mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas yang relevansi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Jadi secara umum evaluasi kurikulum bertujuan untuk yang pertama ada mengukur mencapai tujuan pendidikan, yang kedua ada menilai efektivitas pembelajaran, yang ketiga menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan para siswa, yang keempat memperbaiki proses pembelajaran dan pengajaran, yang kelima mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, yang keenam meningkatkan partisipasi stakeholder. Jadi secara keseluruhan untuk tujuan dari evaluasi kurikulum sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya memberikan pengajaran yang efektif dan bermakna, tetapi juga relevan, adaptif terhadap perubahan konteks pendidikan dan tuntutan masyarakat yang modern. Selanjutnya, model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum pendidikan. Model-model ini membantu para pendidik, pengembang kurikulum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana kurikulum bekerja dan bagaimana kurikulum dapat ditingkatkan. Ada banyak model evaluasi kurikulum yang berbeda, namun beberapa yang paling umum digunakan adalah
Yang pertama, model Taylor, yang kedua, model CIPP, yang ketiga, model STEC, dan yang keempat, model Kirkpatrick. Yang pertama, model Taylor. Model ini fokus pada 4 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa tujuan dari kurikulum ini? Yang kedua, bagaimana cara mengajar yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, apa isi atau materi yang harus diajarkan? Dan yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai? Yang kedua yaitu model CIPP. Model CIPP adalah model evaluasi kurikulum yang komprehensif yang dikembangkan oleh Daniel Staplebaum. Model ini berfokus pada 4 komponen utama. Yang pertama, konteks, yaitu menilai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kurikulum, seperti kebutuhan masyarakat dan tren pendidikan. Yang kedua, input, yaitu menilai sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum, seperti guru, bahan ajar, dan dana. Yang ketiga, proses, yaitu menilai bagaimana kurikulum dilaksanakan, seperti cara guru mengajar, dan bagaimana siswa belajar. Dan yang keempat, produk, yaitu menilai hasil kurikulum seperti prestasi belajar siswa dan pengembangan keterampilan mereka. Yang ketiga yaitu model STEC. Model STEC adalah model evaluasi kurikulum yang berfokus pada penilaian kongruensi dan penilaian diskrepansi. Penilaian kongruensi adalah menilai apakah kurikulum sesuai dengan tujuannya dan apakah kurikulum tersebut koheran secara internal. Yang kedua, penilaian diskrepansi, yaitu menilai apakah kurikulum menghasilkan efek yang diinginkan dan apakah ada kesenjangan antara tujuan kurikulum dan hasil yang dicapai. Selanjutnya ada model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick adalah model evaluasi kurikulum yang berfokus pada 4 tingkat evaluasi. Tingkat pertama yaitu tingkat reaksi, yaitu menilai tanggapan peserta didik terhadap kurikulum. Tingkat kedua yaitu tingkat pembelajaran, yaitu menilai apakah peserta didik telah mempelajari apa yang diharapkan dari kurikulum. Tingkat ketiga yaitu tingkat transfer, yaitu menilai apakah peserta didik dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kurikulum di kehidupan nyata. Selanjutnya tingkat hasil, yaitu menilai dampak jangka panjang dari kurikulum, seperti apakah kurikulum tersebut membantu peserta didik mencapai tujuan karir mereka. Selanjutnya ada tinjauan masing-masing model. Evaluasi kurikulum adalah proses penting dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan. Terdapat beberapa model evaluasi kurikulum yang umum digunakan, masing-masing dengan pendekatan sendiri. Berikut adalah tinjauan singkat tentang beberapa model evaluasi kurikulum yang umum. Tinjauan model Taylor dikembangkan oleh Rob Taylor. Model ini menekankan 4 pertanyaan dasar dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama, apa tujuan pendidikan kita? Yang kedua, apa pengalaman pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara mengorganisasi pengalaman pembelajaran ini secara efektif? Yang keempat, bagaimana kita menilai apakah tujuan tersebut tercapai? Model ini fokus pada tujuan pengalaman pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi hasil. Model CIPP dikembangkan oleh Daniel Staplebaum. Model ini membagi evaluasi menjadi 4 komponen utama, yaitu yang pertama konteks, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang. Yang kedua input, yaitu mengevaluasi desain dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga proses, yaitu mengevaluasi implementasi dan pengajaran. Yang keempat yaitu produk, ini adalah mengevaluasi hasil dari kurikulum yang diimplementasikan. Model ini memberikan pendekatan yang komprehensif dari perancangan hingga akhir. Model STEC dikembangkan oleh Robert Stack. Model ini menekankan pada penggunaan studi kasus dan penelitian kualitatif untuk mengevaluasi kurikulum. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif peserta didik, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick meskipun awalnya dikembangkan untuk evaluasi program pelatihan, dapat diadaptasi untuk evaluasi kurikulum dengan cara yang relevan. Berikut adalah tinjauan tentang bagaimana model Kirkpatrick dapat diterapkan dalam konteks evaluasi kurikulum. Tingkat 1, reaksi. Evaluasi respon peserta terhadap kurikulum, misalnya kepuasan dan tanggapan terhadap materi dan metode pengajaran. Tingkat 2, pembelajaran, menilai pencapaian kompetensi peserta sesuai tujuan kurikulum melalui tes kinerja atau portofolio. Tingkat ketiga, perilaku,
memeriksa perubahan perilaku atau praktik belajar peserta dan guru melalui observasi atau wawancara. Tingkat 4, hasil. Mengevaluasi dampak kurikulum pada hasil yang lebih luas seperti prestasi akademik atau tujuan strategis institusi. Adaptasi ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap pengaruh kurikulum terhadap belajar, perkembangan peserta didik, serta organisasi pendidikan. Ada beberapa model yang disarankan. Jadi dalam menganalisis konsep atau model evaluasi kurikulum perlu dicermati baik-baik keunggulan ataupun kelemahannya. Setiap model memiliki karakteristik yang unik dan dapat memberikan sumbangan yang berbeda terhadap pemahaman kita tentang kurikulum yang sedang dievaluasi. Dalam konteks ini, model evaluasi sistem pendidikan tampaknya merupakan model yang paling sesuai untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kurikulum yang sedang dikembangkan. Meskipun demikian, model-model lainnya juga memiliki perannya masing-masing. Yang pertama ada model evaluasi pengukuran. Jadi, model ini dapat digunakan untuk keperluan seleksi dan klasifikasi siswa, serta membandingkan efektivitas kurikulum tersebut dengan yang ada sebelumnya, jadi kurikulum baru ataupun yang sebelumnya. Yang kedua itu ada model keselarasan atau congruence yang efektif untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan dan menilai tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga itu model penerapan atau illumination, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pelaksanaan kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun kesimpulan pada presentasi kami ialah evaluasi kurikulum adalah proses yang berkelanjutan dan esensial untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan evaluasi yang efektif. Kurikulum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan perubahan. Dengan kesimpulan ini, peserta presentasi yang diharapkan dapat memahami pentingnya evaluasi dan bagaimana pelaksanaannya secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dari kami, kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.